mata yang menetes membasahi tanah ini. Tapi janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari akan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata ini, berikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata ini, berikan sukacita abadi selamanya. Berikan sukacita abadi selamanya. Saja hari ini pada sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari akan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata ini, berikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata ini, berikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus ini, abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Oleh militer, kolonialisme, dan imperialisme. Solidaritas mahasiswa korban rasis dan tragedi Expo berdarah. 1 tahun peringatan korban, 1 pelajar dan 3 mahasiswa anti rasisme di Expo Waena. 23 September 2019 hingga 23 September 2020. Pernyataan sikap. Rasisme adalah akar dari penindasan, pembagian masyarakat berdasarkan ras dengan perdagangan budak. Pandangan merendahkan dan mencemooh manusia lain berkembang bersamaan dengan ketika perbudakan dimulai. Kelas yang berkuasa melihat pentingnya mendapat tenaga kerja tanpa upah hingga dengan upah yang murah dan loyal. Pandangan rasis bukan sekedar sentimen anti suatu etnis, melainkan suatu paham atau keyakinan bahwa ras suatu bangsa lebih unggul daripada bangsa lain. Paham rasis ini menjiwai bangsa-bangsa yang kuat menaklukkan bangsa lain dengan kekuatan perang dan kekuatan modal. Dengan pandangan ini, bangsa yang kuat, superior, melakukan perampasan wilayah secara paksa. Dengan kekuatan militer, melakukan pemusnahan ras dan etnis suatu bangsa yang dianggap bukan manusia dan lemah, inferior, terbelakang, primitif. Mereka kemudian secara ekonomi dan politik. Diskriminasi rasialis
ini telah berubah wujud dan termanifestasi dalam praktek bernegara. Negara menjadi alat kekuasaan untuk melakukan penjajahan bangsa dan wilayah ini. Pandangan rasis terhadap orang Papua sudah tertanam dalam pikiran para pendiri negara Indonesia sejak upaya merebut wilayah Papua Barat dari tangan kerajaan Belanda. Pandangan ini didukung oleh kepentingan tambang emas di Papua oleh kapitalis Amerika yang juga dikuasai oleh kaum rasialis itu. Kemudian kekuatan ini berpandangan bahwa pola hidup dan pola pikir orang Papua yang tertekan dan primitif akan ditentukan oleh ras Melayu dengan dukungan ekonomi kapitalis Amerika. Implikasinya muncul suatu sentimen dan prasangka rasial dalam setiap tindakan politik dan militer di Papua Barat. Rasisme telah menjadi aktor utama pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosid terhadap orang Papua. Sejak operasi militer untuk memaksa Papua berintegrasi ke dalam Indonesia secara paksa dirintis mulai tahun 1961 untuk membentuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya penyerbuan ke Papua. Masyarakat Papua mengenal wajah Indonesia secara nyata dalam kekerasan dan diskriminasi rasial. Dilantungkan dengan operasi militer untuk pengamanan PPRA dari tahun 1965 hingga 1969. Operasi-operasi penumpasan TPNOPM tahun 1969 hingga tahun 2000. Hingga kekerasan dan pelanggaran HAM di masa otonomi khusus. Rakyat Papua mengalami berbagai bentuk kekerasan rasial berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan diskriminasi gender, intimidasi, pembungkaman, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi rasial. Papua telah lama mengalami perlakuan rasis secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum yang diskriminatif, hukum, dan pembungkaman ruang demokrasi. Rasisme telah menjadi aktor utama pendorong diskriminasi sosial, segregasi, dan kekerasan rasial, termasuk genosid terhadap orang Papua. Aparat penegak hukum, terutama TNI dan Polri di Papua, masih tetap menggunakan kekerasan rasial, baik dalam perkataan dan tindakannya. Dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, masyarakat Papua diperlakukan beda dengan di hadapan hukum. Penangkapan dan penanganan sewenang-wenang, pembubaran secara paksa disertai dengan kekerasan, ujaran-ujaran rasis yang merendahkan harkat dan martabat, penghinaan atas adat istiadat dan identitas orang Papua. Militer juga bentuk milisi-milisi berdasarkan etnis dan ras di Papua dan di luar Papua, dan diperhadapkan dengan orang Papua dengan ujaran rasis. Dalam kasus rasisme di Surabaya, Jawa Timur, 57 orang Papua ditangkap dan ditahan di berbagai penjara di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah Indonesia, tahanan tersebut bukan terkait peristiwa politik, melainkan tindakan pidana. Pemerintah dan aparat keamanan berusaha memisahkan rasis dengan isu politik Papua. Aktor dan pelaku pengujar rasis justru dihukum ringan daripada orang Papua yang mendapat diskriminasi rasial dikenakan hukum lebih berat. Kasus pelanggaran HAM berat dan kekerasan lainnya di tanah Papua diabaikan begitu saja tanpa diproses hukum terhadap para pelaku kekerasan. Tindakan ini dilihat adalah penegakan hukum yang diskriminatif dan rasialis. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkatan kekerasan tertinggi dan memiliki catatan pelanggaran HAM yang panjang di tanah Papua. Kasus terakhir adalah pereksekusi terhadap mahasiswa Papua di asrama mahasiswa di Malang 15 Agustus 2019, Surabaya 17 Agustus 2019, dan Semarang 18 Agustus 2019 yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan ormas. Aksi kekerasan berupa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Papua
yang ditunjukkan dalam aksi demonstrasi di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan hampir di seluruh kota yang ada di tanah Papua. Kekerasan juga dilakukan oleh kepolisian dan militer yang melakukan tindakan represif secara tidak profesional. Di antaranya penggunaan gas air mata dan pemukulan saat memasuki asrama Papua di Surabaya dan penangkapan terhadap 42 orang mahasiswa, termasuk antaranya 3 orang perempuan. Tindakan penyisiran terhadap kos dan asrama mahasiswa Papua mengakibatkan bentrok di sejumlah daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga memilih untuk menambah pasukan TNI Polri di Papua daripada melakukan pendekatan damai yang menimbulkan kekhawatiran terhadap anti kekerasan lanjutan. Pemerintah juga melakukan kekerasan dengan membatasi ruang gerak demokrasi, kemudian menutup kanal komunikasi dan jaringan internet di sebagian besar wilayah Papua sejak tanggal 21 Agustus 2019. Hal ini mencerminkan pendekatan negara yang selama ini represif dan masif militeristik dalam menyikapi ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Diskriminasi berdasarkan perbedaan etnis dan ras terhadap individu dan atau kelompok telah membangkitkan reaksi emosional yang sangat kuat. Hal ini dialami oleh masyarakat Papua sebagai manusia yang telah lama menjadi objek penindasan dan eksploitasi di negeri ini. Sejumlah peristiwa kekerasan rasis yang terus terjadi di Papua sejak bangsa Papua dianeksasi 1 Mei 1961 terus dilanggengkan dan tidak ada upaya serius untuk menyelidiki dan menuntaskannya secara terbuka oleh negara Indonesia. Rasisme 2019 telah mengakibatkan eksodus besar-besaran oleh pelajar dan mahasiswa Papua yang ada di luar wilayah Papua dengan jumlah tidak kurang dari 6.000 anggota yang telah balik ke beberapa wilayah kota, baik itu di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Setelah itu, di Papua mahasiswa eksodus juga melakukan aksi protes bersama mahasiswa di Papua dan masyarakat Papua untuk melawan ketidakadilan terhadap mahasiswa Papua dari penindasan rasial tersebut. Sampai saat ini, mahasiswa eksodus yang masih bertahan adalah murni korban dari perlakuan teror dan intimidasi besar-besaran di seluruh kota studi asal dan korban penangkapan 6 aktivis mahasiswa di Jakarta. Pada saat 23 September 2019 lalu, kembali lagi terjadi korban penembakan di Expo Waena saat usai dari aksi damai bersama yang dilakukan oleh Posko Umum Eksodus Pelajar dan Mahasiswa Papua se-Indonesia dan mahasiswa Papua di Jayapura yang telah melakukan lobi auditorium Munchen sebagai Posko Umum Eksodus. Penembakan ini mengakibatkan 4 orang korban jiwa meninggal dunia atas nama Oter Wenda mahasiswa Jayapura, Yeri Murib mahasiswa Eksodus, Hasan Mujizau mahasiswa Jayapura, dan Erenus Lesarian pelajar Jayapura. Dan yang lainnya mengalami kekerasan fisik oleh aparat gabungan TNI Polri. 19 orang mengalami cedera luka-luka berat. Pada kasus ini belum ada upaya pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini negara Indonesia untuk menyelesaikan tuntas kematian dari 1 pelajar dan 3 mahasiswa yang ditembak mati oleh TNI Polri di Expo Jayapura. Padahal kasus tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan secara jalur hukum yang adil. Tragedi Expo berdarah pada 23 September ini akan menjadi sejarah pelanggaran HAM yang diperingati setiap tahun. Maka dengan itu kami dari Solidaritas Mahasiswa Korban Rasis dan Tragedi Expo Berdarah memperingati 1 tahun tragedi Expo Berdarah dan menyatakan sikap. 1. Rektor Uncen segera bertanggung jawab atas kematian dari 1 pelajar dan 3 mahasiswa korban Expo Berdarah pada 23 September 2019 lalu di Expo Jayapura, Papua. Pangdam dan Kapolda Papua segera bertanggung jawab atas penembakan 1 pelajar dan 3 mahasiswa korban Expo Berdarah oleh TNI Polri. 3. Presiden Indonesia Joko Widodo segera usut tuntas kematian dari 1 pelajar dan 3
mahasiswa korban Expo berdarah dan segera bertanggung jawab. 4. Rektor Uncen Jayapura segera cabut MOU dengan Kapolda Papua. 5. Presiden Indonesia, DPR RI dan Mahkamah Agung RI segera menghapus undang-undang pasal makar dan membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua, serta segera bebaskan seluruh tahanan rasis di seluruh wilayah Papua dan sampai hari ini masih ditahan. 6. Segera tarik militer organik dan non-organik di seluruh tanah Papua dan stop melakukan pengiriman militer secara besar-besaran. Demikian pernyataan kami solidaritas mahasiswa korban rasis dan tragedi Expo berdarah. Jayapura, 23 September 2020. Koordinator Umum Yusni Yowau.